carpal tunnel syndrome ini, atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia sindroma terowongan karpal, di mana itu adalah suatu kondisi di mana yang adanya timbul rasa sakit yang sangat progresif pada tangan dan lengan, di mana hal ini akibat tertekannya suatu saraf gitu. Sarafnya itu yang terletak pada daerah pergelangan tangan. Nah, saraf apakah yang melewati pada daerah pergelangan tangan? Biasanya ini disebut ada namanya saraf medianus. Nah, saraf medianus ini suatu saraf pada daerah pergelangan tangan, dan pada daerah tangan ini dia berjalan melewati suatu terowongan. Jadi pada saat dimana yang tadi si saraf medianus atau yang kita sebut tadi sarafnya itu melewati si terowongan itu tadi, atau yang kita sebut dengan tunnel, di situ si sarafnya tertekan, maka timbullah nantinya menjadi gejala-gejala atau beberapa gejala yang sering kita sebut dengan sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome. Jadi yang kita tahu tuh kan penyebab si carpal tunnel syndrome itu seperti yang tadi jelaskan, bahwa hal-hal yang dapat mengiritasi, kemudian hal-hal yang menekan si saraf tadi yang pada terowongannya itu. Nah, jadi memang penyebabnya itu biasanya kombinasi kombinasi dari beberapa faktor resiko gitu, yang sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Jadi yang pertama itu biasanya karena adanya dislokasi atau patah tulang yang terjadi di sekitar pergelangan tangan, sehingga dapat mengganggu atau merusak si terowongan karpal tadi gitu. Nah, kemudian ada hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan saraf itu sendiri, seperti biasanya pada beberapa penyakit-penyakit kronis gitu ya. Penyakit kronis ini penyakit lama gitu, yang seperti orang-orang diabetes gitu. Kan itu hal-hal salah satu contohnya ya, itu hal-hal yang dapat meningkatkan untuk terjadinya gejala pada si carpal tunnel syndrome ini sendiri gitu. Kemudian bisa saja terjadi karena akibat adanya peradangan gitu. Kemudian di mana peradangan itu sendiri juga menyebabkan suatu pembengkakan misalnya pada jaringan di sekitar tunnel itu sendiri. Kemudian yang nantinya akan menyebabkan mempersempit lah istilahnya, bahwa mempersempit daerah tunnel itu sendiri, yang endingnya tetap menjadi mengiritasi si saraf itu gitu. Kemudian banyak beberapa hal seperti ada lagi satu yang paling mungkin sering terjadi, itu biasanya karena pekerjaan gitu atau aktivitas yang salah gitu, kemudian dan itu yang mungkin berulang-ulang gitu. Jadi misalnya kalau pekerjaan itu sehingga membuat aktivitas yang mengganggu si terowongan yang tadi itu sendiri, menyebabkan dia terjadinya iritasi pada sarafnya itu sendiri gitu. Ya tetap endingnya itu pembengkakan pada jaringan akibat mungkin suatu aktivitas, suatu pekerjaan gitu, sehingga dia mencederai si saraf medianusnya itu. Kemudian ya tetap pada akhirnya akan menyebabkan penekanan pada si saraf medianusnya. Dan misalnya contoh ya, biasanya pada orang-orang pekerja kantoran, salah satu saya ambil contoh, mereka biasanya menggunakan keyboard dengan posisi yang salah, sehingga atau beberapa aktivitas lain gitu yang memperburuk kerusakan saraf tersebut karena dengan posisi dan aktivitasnya yang salah itu tadi sendiri gitu. Biasanya kalau gejala-gejala pada carpal tunnel syndrome, atau biasa kita singkat aja ya dengan CTS ini, gejalanya itu biasanya yang paling awal tuh biasanya kadang-kadang mulai dirasain tuh sakitnya pada di pergelangan tangan. Kemudian dia bisa menjalar, terasa menjalar ke lengan atau ke lengan daerah bawah gitu. Nah, kemudian ada beberapa gejalanya itu bisa seperti rasa baal atau kayak kebas atau kesemutan gitu ya, biasanya dirasakan pada jari-jari tangan. Kemudian yang paling utama itu biasanya dirasain tuh sekitar ibu jari, kemudian jari-jari tangan yang lain itu sampai
setengahnya daerah jari manis ini gitu. Kemudian biasanya hal itu terpicu pada saat atau rasa sakit, rasa baal atau rasa kesemutannya itu biasanya dipicu pada saat misalnya dia lagi menyetir mobil atau misalnya pada saat memegang telepon gitu, atau biasanya pada saat bangun tidur terasa bisa terjadi rasa hal tersebut gitu. Kemudian rasa nyerinya ini juga bisa menjalar gitu ya, atau meluas dari pergelangan tangan ke atas menuju lengan sampai ke bahu bisa gitu, atau kemudian bisa juga pada beberapa keadaan pada CTS ini sendiri bisa terjadi sensasi terasa lemah pada tangan gitu. Dia merasa seperti sulit dalam mengambil atau membawa sesuatu gitu ya. Kemudian cenderung bisa juga sampai tahap cenderung dia bisa cenderung menjatuhkan sesuatu gitu, karena dia mulai kayak terasa lemah gitu. Kemudian ya dari gejalanya ini sendiri sehingga gitu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari ya, dan menghambat dari produktivitas kerja pada penderita CTS itu sendiri sih gitu. Pencegahan CTS ini sendiri ada beberapa hal yang kita lakukan atau kita minimalkan untuk menurunkan tekanan pada daerah pergelangan tangan ini sendiri gitu. Yang pertama kita itu lakukan latihan tangan dan pergelangan tangannya ya, supaya meningkatkan arah gerak sendi pergelangannya, kemudian untuk dapat membantu juga melancarkan aliran darah gitu. Kemudian kita mengurangi ini juga aktivitas yang terlalu berat gitu, tujuannya untuk meringankan gejalanya itu juga gitu ya. Kemudian sering-sering mengistirahatkan tangan. Jadi jika memang udah terasa nyeri gitu, mulailah untuk mengistirahatkan tangannya gitu. Kemudian hindari menekuk pergelangan tangan ya, baik ke atas atau ke bawah yang terlalu lama gitu, dan apalagi berulang gitu, karena itu kadang memang memperberat atau membuat kekambuhan dari gejala tersebut. Kemudian jaga daerah tangan ini tuh tetap hangat. Kenapa? Karena ada pada beberapa orang pada saat dia di lingkungan yang lebih dingin itu dapat meningkatkan rasa nyeri dan meningkatkan kekakuan pada tangannya. Kemudian yang paling penting adalah menerapkan pola kerja gitu ya, pola kerjanya yang baik dan benar, terutama saat melakukan aktivitas yang melibatkan dari pergelangan tangan itu sendiri. Misalnya contoh seperti yang tadi saya bilang, menggunakan keyboard dengan posisi tangan yang salah itu tadi kan ini ya menyebabkan gejalanya itu semakin muncul. Jadi perbaiki posisi tangan yang benar gitu. Posisikan pergelangan tangannya pada posisi netral atau tidak menekuk terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, di mana tangan dan lengan bawah itu sejajar dalam posisi satu garis lurus gitu. Untuk penanganan sendiri yang dapat dilakukan, biasanya yang paling pasti adalah tujuannya kan untuk mengurangi keluhan gitu, dan kalau bisa sekalian melakukan pencegahan. Jadi yang paling utama adalah kita istirahatkan dulu gitu ya, tangan yang nyeri itu tadi kita coba untuk istirahatkan, karena itu kan pemakaian terus-menerus tadi atau aktivitas yang banyak bisa memperberat dari gejala dan keluhan. Kemudian kita dapat melakukan yang namanya pemasangan elastic bandage gitu ya, itu atau yang sekarang itu ada yang udah praktis, itu udah tinggal pasang ya, atau seperti handband atau decker gitu ya. Nah itu sendiri tuh tujuannya supaya mengurangi dari pergerakan yang berlebihan sehingga keluhannya pun dapat lumayan berkurang gitu. Kemudian pada saat dilakukan pemasangan itu tadi mampu membuat posisi tangan itu sendiri menjadi tetap dalam posisi netral atau posisi yang seharusnya gitu, sehingga tidak memperberat dari keluhan atau gejala CTS itu sendiri. Nah, kemudian jika hal-hal tadi masih belum berkurang juga, sebaiknya kita anjurkan untuk
tetaplah pergi ke dokter gitu untuk dilakukan pemeriksaan lebih tepat gitu, sehingga juga mendapatkan terapi obat-obatan di mana biasanya akan diberikan obat untuk penghilang nyerinya itu, kemudian dan obat untuk anti peradangan gitu. Kemudian bisa juga untuk dilakukan fisioterapi ya, fisioterapi pada CTS, kemudian melakukan adanya suatu latihan fisik gitu. Suatu latihan fisik ini sendiri adalah tujuannya untuk meningkatkan pergerakan yang maksimal pada pergelangan tangannya, kemudian melatih kekuatan dari pergerakan tangannya itu sendiri juga gitu ya. Jadi buat prims yang di rumah, jika keluhan tidak membaik atau semakin memberat, silahkan datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut.